Sistem replikasi tingkat dewa, bab 431 sampai dengan 440. Bab 431 tiga tingkat pertama. Meskipun mungkin ada rahasia yang mengejutkan di dalamnya, namun memaksakannya terlalu besar untuk dia selidiki saat ini. Seharusnya dia pura-pura tidak melihatnya. Sebaliknya, jika pihak lain menyadari ada sesuatu yang salah, hal itu bisa sangat berbahaya. Sekalipun ia memiliki bakat spasial, ia mungkin tidak akan mampu meloloskan diri dari makhluk seperti itu. Namun, Lin Xuan masih merasa sedikit menyesal. Jumlah harta karun tingkat tinggi yang begitu banyak ini mungkin tidak dapat ditandingi di seluruh benua timur. Tapi dia bahkan tidak memiliki 10 juta poin energi saat ini. Tak satu pun dari itu yang bisa didinginkan. Kita akan membahasnya nanti. Pada saat itu, suara lelaki tua tergeletak abu-abu, Wu Tumi, terdengar. Keponakan muda Lin, selamat atas keberhasilanmu melewati berbagai tahapan seleksi dan menjadi murid di aula utama kuil suci Tianyuanku. Wajah Wu Tumi tetap tanpa ekspresi, senyum tipis teruk di bibir. Jelas sekali, mereka tidak mempedulikan ekspresi kaku Lin Xuan. Dia telah melihat banyak murid luar biasa dengan bakat istimewa, dan mereka semua akan menunjukkan ekspresi yang berbeda ketika melihatnya tampak begitu tidak manusiawi. Ini bukan hal baru lagi. Terima kasih atas pujiannya, Paman. Lin Xuan membalas salam itu dengan menangkupkan tangan, merasakan kelegaan. Dia tidak bisa menyentuh perasaan seseorang seperti itu saat ini. Berikan sedikit ekspektasi Anda terlebih dahulu. Wu Tumi mengangguk, lalu berkata, Keponakan Lin, kau akan menjadi murid sejati kuil suci Tianyuanku. Sebagai murid sejati, pahala yang diterima jauh lebih besar daripada pahala murid-murid lainnya. Di sini, Anda dapat memilih sendiri 3 harta karun. Pilih harta karunmu. Lin Xuan berpikir sejenak. Dia mendengar bahwa hadiah untuk lulus ujian itu sangat besar. Bahkan harta karun setingkat kerajaan pun diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak berarti. Sekarang, dia bahkan bisa memilih 3 harta karun. Para murid sejati ini diperlakukan dengan cukup baik. Saya hanya tidak tahu harta karun jenis apa itu. Lin Xuan juga sangat menantikannya. Segera setelah itu, Wu Tumi merepresentasi tangannya, dan lebih dari menampilkan harta karun, berkilauan dengan cahaya yang sangat terang dan memancarkan tekanan yang cukup besar, terbang keluar. Di antaranya terdapat berbagai macam barang, termasuk ramuan, pedang, lempengan batu giok, jimat, mineral, dan darah hewan. Lin Xuan meliriknya dan, melalui panel atribut Wu Tumi, dia dapat melihat informasi yang relevan tentang harta karun ini. Seketika itu juga, secercah keserakahan terlintas di mata Lin Xuan. Di antara keseluruhan harta karun ini, harta karun tingkat kerajaan semuanya berada di bagian bawah. Inilah kuil suci Tianyuan, satu-satunya penguasa yang pernah menguasai seluruh benua Tianyuan. Bahkan seorang murid sejati kuil pun menerima hadiah seperti itu. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak hadiah yang telah diberikan. Sangat mudah untuk membayangkannya. Semua harta ini adalah hadiah bagi murid sejati. Kamu dapat memilih 3 barang apapun yang kamu suka, tetapi kamu hanya dapat memiliki maksimal 3 barang. Wu Tumi melanjutkan. Mendengar itu, mata Lin Xuan berbinar gembira. Kali ini, kita bisa mendapatkan setidaknya 3 harta karun tingkat kerajaan. Seketika itu juga, Lin Xuan mengumpulkan belasan harta karun yang mengambang di depannya. Melihat informasi tentang berbagai harta karun tersebut, Lin Xuan dengan cepat menyelesaikan seleksinya. Harta karun pertama adalah selembar kertas giok. Mesimpan keajaiban keindahan spiritual, seni bela diri yang tersimpan adalah 3 tahap pertama dari teknik gajah naga kuno. Gulungan giok ini adalah gulungan penyimpanan legendaris, yang mampu menyimpan teknik seni bela diri dan tetap utuh selama 10.000 tahun. Hingga hari ini, bangunan itu tetap utuh tanpa kerusakan sama sekali. Lin Xuan juga terkejut melihat Chu Falingjian di sini. Ia masih mengandung bagian-bagian akhir dari teknik gajah naga purba, yaitu 3 lapisan pertama. Meskipun tidak disebutkan nilai apapun, namun Lin Xuan memperkirakan bahwa itu setidaknya adalah keberadaan setingkat kaisar. Pastilah Wu Tumi melihat bahwa dia telah menguasai tingkat pertama dari teknik gajah naga purba dan telah mencapai tahap kesempurnaan agung. Barulah kemudian gulungan penyimpanan itu dibuka agar dia bisa memilih. Adapun harta karun kedua, itu adalah botol kecil berisi setengah botol darah binatang buas. Darah binatang,
darah esensi dari monster beratribut naga. Pesan sederhana ini mengejutkan Lin Xuan dengan sangat hebat. Mereka langsung membuat pilihan, karena dia memiliki keturunan naga sejati. Esensi darah binatang iblis atribut naga ini mungkin tidak cukup murni, tetapi masih dapat meningkatkan tingkat keturunan naga sejati dalam fisiknya. Meskipun tidak diketahui mengapa harta karun seperti itu ada di dalam alam rahasia Tianyuan ini. Inti darah makhluk iblis atribut naga, yang menyandang kata naga, setidaknya merupakan harta karun tingkat kaisar. Dan itu diambil sebagai hadiah. Namun setelah melihatnya, dia tidak bisa melupakannya. Kedua harta karun ini adalah satu-satunya dua dari sekitar keseluruhan harta karun yang tidak memiliki tingkatan nilai. Namun, levelnya sangat tinggi sehingga setara dengan level kaisar. Bahkan mungkin lebih tinggi. Sisanya adalah harta karun tingkat kerajaan. Jelas sekali, meskipun dia adalah murid sejati, saat ini dia baru berada di alam Yuanhai, dan masih ada beberapa alam utama lagi yang harus dilalui sebelum mencapai alam bela diri raja. Belum lagi level kaisar, mustahil jika itu adalah harta karun setingkat kaisar yang sebenarnya sebagai hadiah. Gulungan sihir penyimpanan dan darah esensi dari iblis binatang atribut naga adalah kasus khusus. Sebuah kesadaran samar muncul di benak Lin Xuan. Harta karun terakhir adalah sebuah pil Yun Sendan, tingkat tertinggi kaisar. Meskipun hanya pesan sederhana ini saja, namun, sebagai seorang alkemis, ia tentu akrab dengan segala macam ramuan. Meskipun saya belum pernah melihatnya, saya telah mempelajarinya dari beberapa buku kuno. Pil penyehat jiwa ini adalah ramuan kuno yang pernah dilihatnya dalam buku-buku kuno sebelumnya. Pil penunjang semangat adalah ramuan tingkat kejayaan kelas atas. Fungsinya adalah untuk memberi nutrisi dan mengisi kembali kesadaran lautan, dan membangkitkan kesadaran ilahi terlebih dahulu tanpa merusak fondasinya. Kesadaran ilahi adalah manifestasi dari energi spiritual yang menyelimuti dan terpancar keluar dari lautan kesadaran. Secara umum, hanya mereka yang berada di alam bela diri raja yang pada awalnya dapat membangkitkan kesadaran ilahi mereka. Indra ilahi berfungsi mirip dengan radar kehidupan saya sebelumnya, mampu mengkondisikan segala arah. Ini sangat berguna saat terlibat dalam pertempuran, mencari harta karun, atau melacak petunjuk. Sangat mudah membayangkan efek dari pil penunjang semangat ini. Meskipun mungkin tidak terlalu berguna bagi seorang ahli setingkat kerajaan. Namun bagi seorang seniman bela diri seperti dia, yang jauh lebih rendah dari level kaisar, ini adalah pertandingan yang sempurna. Meskipun dia memiliki sistem yang memungkinkannya untuk melihat panel atribut semua makhluk hidup dalam jangkauan tertentu. Buatlah lawan atau musuh tidak mungkin bersembunyi. Namun, penglihatan memiliki batasnya. Namun, indra ilahi dapat meng-scan segala sesuatu di sekitar tubuh. Selain itu, begitu kesadaran ilahi terbangun, jangkauannya bisa mencapai radius 10 km. Ini jauh lebih praktis daripada mengandalkan penglihatan. Selain itu, pil penunjang semangat ini adalah salah satu harta karun tingkat tertinggi di antara mengumpulkan lebih banyak barang ini, tidak termasuk dua barang yang tidak memiliki tingkatan. Ia mencapai tingkatan tertinggi dari tingkat kerajaan. Sebagai perbandingan, Lin Xuan tentu saja membuat pilihannya. Paman Tuan, saya akan memilih 3 harta karun ini. Lin Xuan membungkuk dan menunjuk ketiga harta karun yang telah dipilihnya. Keponakan Lin, standar Anda sangat tinggi. Anda mampu memilih 3 barang paling berharga dari tumpukan harta karun ini. Wu Tumi tersenyum tenang. Tentu saja, itu juga keahlianmu. Karena kamu sudah memilihnya, ambillah. Setelah berbicara, dengan lambaian tangan, gulungan giok penyimpanan, botol kecil berisi darah sari dari binatang iblis atribut naga, dan botol giok berisi pil penambah semangat semuanya menuju terbang Lin Xuan. Terima kasih, Paman Tuan. Lin Xuan berterima kasih lagi kepadanya dan dengan hikmat menyimpan harta itu. Dia juga merasa senang. Dengan harta karun ini, dia akan mampu meningkatkan kekuatan, bakat, dan potensinya secara signifikan sekali lagi. Bab 432 meninggalkan alam rahasia. Dan token rahasia asal surgawi ini, kau juga harus memilikinya. Setiap murid sejati dapat memilikinya. Selama Anda berada di kota kuno Xuan Yuan manapun, dalam radius 300.000 li, Anda dapat menggunakan token rahasia Tian Yuan ini untuk berteleportasi ke alam rahasia Tian Yuan. Ini bisa dianggap sebagai kartu truf penyelamat nyawa. Tentu saja, jumlah penggunaannya tidak terbatas, dibatasi hingga 3 kali.
Kita tetap harus menggunakannya dengan hati-hati. Kemudian, Wu Tumi mengeluarkan sebuah token abu-abu yang diukir dengan kata-kata Tian Yuan dan memancarkan aura yang cukup kuat, lalu melemparkannya ke Lin Xuan. Terima kasih, Paman Guru. Aku sudah mengerti. Lin Xuan menerima tanda penghargaan itu dan membungkuk. Kilatan cahaya muncul di kedalaman matanya. Itu akan bagus. Setelah saya mengumpulkan cukup poin energi, saya dapat kembali ke alam rahasia asal surgawi ini dan mereplikasinya dalam skala besar. Sekarang misiku sudah selesai, kamu juga bisa pergi. Setelah mengatakan itu, Wu Tumi mengganti tangannya. Sebuah riak spasial muncul, membingungkan Lin Xuan. Dalam sekejap, Lin Xuan menghilang. Kemudian, sebuah suara menyeramkan terdengar dari dalam aula. Teknik pemurnian tubuh ilahi, dan darah esensi naga hitam, ini akan menjadi harta karun tingkat atas bagi kita di masa kejayaan kita. Kau benar-benar rela memberikannya begitu saja. Cek-cek, anak ini jelas memiliki garis keturunan naga sejati dan telah menguasai teknik gajah naga kuno hingga tingkat tertentu. Ini sangat cocok untuknya. Itu hanya beberapa harta karun kelas atas, seandainya kita kembali ke. Jangan lupakan tujuan kita. Wajah Wu Tumi tampak sedingin es. Saat itu, tidak ada jejak senyum di wajah Wu Tumi. Wajahnya yang sedingin es, dan aura mengerikan yang terpancar darinya, membuatnya tampak seperti troll yang telah membantai miliaran nyawa. Bahkan murid inti Sekte Awan Iblis, Gunung Penjara Iblis, pun tidak dapat menandingi sebagian kecil dari kekuatan. Ya, aku sudah memperhatikan hal itu selama bertahun-tahun. Konsentrasi energi spiritual di tempat ini menurun dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, tempat ini mungkin akan menjadi lahan tandus yang tak bernyawa. Kita hanya bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jika tidak, bahkan jika kita diubah menjadi boneka abadi dan tak terpecahkan. Namun tanpa mengisi kembali energi spiritual, mereka akan terbaring dan, seiring waktu, kehilangan kesadaran mereka. Suara yang menyeramkan itu terdengar lagi. Alam bawah yang menyedot ini, dengan aturan-aturannya yang tidak lengkap. Sebenarnya, kapan kita bisa mendapatkan kembali kekuatan penuh kita? Wu Tumi juga berkata dengan tegas. Hah, gelombang. Suara yang mendesah itu mendesah lalu menghilang tanpa jejak. Prefektur Fengwu, di dalam kota kuno Xuanyuan. Meskipun sudah lebih dari setengah bulan berlalu sejak kompetisi peringkat Xuanyuan. Sebagian besar praktisi besar bela diri dari berbagai faksi telah berpencar. Cukup banyak praktisi bela diri yang tetap tinggal di belakang. Ini semua adalah kekuatan-kekuatan dahsyat dengan bakat-bakat luar biasa, yang telah meninggalkan sebagian prajurit mereka untuk menunggu kembalinya para jenius mereka masing-masing. Tiba-tiba, gelombang riak menyebar ke seluruh ruangan. Bunyi gemericik dan letupan. Segera setelah itu, puluhan anak ajaib. Mereka jatuh dari langit seperti pangsit yang terjatuh ke dalam panci. Untungnya, semua anak ajaib itu cukup kuat, setidaknya di tahap pertengahan alam asal roh. Tanpa kerusakan, pesawat itu mendarat dengan selamat. Melihat bahwa dia telah meninggalkan alam rahasia Tianyuan dan kembali ke kota kuno Xuanyuan. Semua orang harus bersantai. Mereka mulai membahasnya. Jadi, itulah alam rahasia Tianyuan yang legendaris. Tidak sekaya harta karun seperti yang dirumorkan, bahkan, jauh lebih berbahaya. Ya, di dalam, aku hanya bisa bersembunyi seperti serangga. Jika salah satu dari mereka muncul, itu adalah alam Yuanhai yang dapat dengan mudah membunuhku. Namun, tidak semua jenius dari prefektur Fengwu merasa kecewa kali ini. Jenius yang berada di puncak peringkat asal-usul mendalam itu sangat kuat, dia bahkan telah mengalahkan banyak jenius dari negara-negara tingkat atas. Aku juga pernah mendengarnya, itu sangat ampuh. Petik 2. Para anak ajaib yang berkumpul di gempar itu, benar-benar terkejut. Sementara itu, para prajurit dari semua faksi terbang menuju jagoan mereka masing-masing. Saya ingin bertanya tentang situasi tersebut. Bagaimanapun, ini adalah jalan menuju alam rahasia Tianyuan yang telah dibuka di prefektur Fengwu untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Pengetahuan generasi tua tentang alam rahasia Tianyuan terbatas pada tradisi lisan yang diturunkan dari para tetua atau catatan dalam buku-buku kuno dan teks-teks sejarah. Tidak ada pemahaman yang benar-benar jelas. Sekarang setelah saya memiliki kesempatan, tentu saja saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bahkan di antara 10 jenius teratas prefektur Fengwu, seperti Yun Tianluo, Bai Ningbing, dan Jian Chen,
mereka semua berada di peringkat terbawah di alam rahasia Tianyuan. Para jenius lainnya bahkan lebih luar biasa. Namun, semua anak ajaib itu menyadari level mereka sendiri di alam rahasia Tianyuan, jadi mereka menempatkan diri rendah dan tahu kapan harus mundur. Cukup banyak yang selamat, dan kita memperoleh sesuatu, mendapatkan beberapa informasi. Namun, Lin Xuan menunjukkan bakat luar biasa di alam rahasia Tianyuan, menjarah kemanapun dia pergi, tidak meninggalkan siapapun tanpa terluka. Ketenarannya telah menyebar sangat luas. Tentu saja, ini adalah reputasi yang buruk. Para jenius lainnya telah mendengar tentang hal itu melalui berbagai cara. Meskipun demikian, selain beberapa dari 10 jenius teratas, tidak ada jenius lain yang memasuki area inti. Namun, nama Lin Xuan sangat familiar bagi mereka. Kisah tentang prestasi besar Lin Xuan tersebar luas. Tak lama kemudian, kabar tentang Lin Xuan menyebar ke seluruh alun-alun. Semua mata tertuju pada Lin Xuan. Pada titik ini, semua orang menyadari bahwa tingkat terobosan Lin Xuan tidak lagi berada di tingkat lapisan alam asal roh. Sebaliknya, dia langsung melesat ke tingkat 9 alam Yuan Hai dalam sekejap. Perlu dicatat bahwa Lin Xuan pernah mengikuti kompetisi peringkat Xuan Yuan sebelum memasuki alam rahasia Tian Yuan. Meskipun kekuatan tempurnya luar biasa, dia bisa mengalahkan para jenius seperti Yun Tianluo dan Jian Chen ketika dia mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, dia sendiri baru berada di tingkat ke-8 alam asal roh, belum mencapai puncak kemampuannya. Kini, baru sedikit lebih dari 10 hari sejak mereka memasuki alam rahasia Tianyuan. Dalam sekejap, dia melintasi seluruh alam utama, mencapai tingkat ke-9 alam Yuan Hai. Kemajuan ini sangat cepat dan menakutkan. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya. Seketika itu juga, semua orang terkejut dan melihatnya di tempat, wajah mereka dipenuhi rasa kaget. Dia benar-benar berada di tingkat ke-9 alam Yuan Hai. Itu luar biasa. Bukan hanya itu, rumor mengatakan bahwa Lin Xuan menjarah di mana-mana di dalam alam rahasia Tianyuan. Banyak jenius dari negara-negara kelas atas dirampok oleh Lin Xuan tanpa kekuatan untuk melawan. Astaga, seseram itu. Apakah ini benar-benar anak ajaib dari prefektur Fengwu kita? Petik 2 petik 2. Kerumunan di sekitarnya terkejut dan ngeri. Di luar dugaan, kekuatan Lin Xuan tidak hanya meningkat begitu cepat, tetapi juga mencapai tingkat yang mencengangkan. Mereka mampu melakukan hal yang sangat mengejutkan di dalam alam rahasia Tianyuan, yaitu menjarah banyak jenius. Apalagi melakukannya, bahkan berspekulasi, sepanjang sejarah prefektur Fengwu, mungkin tidak ada seorang jenius pun yang berani berpikir seperti ini. Dia benar-benar pantas disebut sebagai anak ajaib terkuat dan paling berbakat dalam sejarah prefektur Fengwu. Para prajurit berpikir dalam hati. Di sisi lain, Yun Tianluo, Murong Xingyue, Jian Chen, dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dalam diam, menghela napas dalam hati. Tindakan penjarahan di sekitar wilayah alam rahasia Tianyuan saja sudah menimbulkan kehebohan. Jika Anda tahu bahwa Lin Xuan telah mengalahkan para jenius terbaik dari 4 negara bagian utama, termasuk Gunung Penjara Iblis dan Qiyu, di wilayah inti. Mereka termasuk di antara yang teratas di seluruh alam rahasia Tianyuan, dan bahkan benua Dongyuan, melampaui semua jenius lainnya dalam peringkat Xuan Yuan tahun ini. Mereka mungkin akan ketakutan setengah mati, bukan? Namun, mereka hanya bersumpah dalam hati dan tidak menyetujuinya dengan lantang. Bahkan apa yang mereka lihat di area inti pun tidak disebutkan. Bahkan ketika ditanya oleh para tetua mereka masing-masing, mereka tidak mengungkapkan informasi apapun tentang Lin Xuan. Karena penampilan Lin Xuan kali ini sungguh luar biasa dan di luar nalar. Tingkatnya sudah jauh melampaui tingkat prefektur Fengwu. Bab 433 Sekte Yuanling. Jika hal ini tersebar, kemungkinan besar akan memicu pihak-pihak tertentu memiliki niat jahat. Hal ini menyebabkan Lin Xuan mengalami kesulitan yang cukup besar. Terutama karena Lin Xuan, meskipun memiliki bakat luar biasa, belum sepenuhnya matang. Lin Xuan telah memberi mereka cukup banyak keuntungan di dalam alam rahasia Tianyuan. Mereka pasti tidak akan melakukan itu. Bahkan di surga awan Luo, Lin Xuan telah menyelamatkan nyawanya. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan yang begitu besar. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk membocorkan informasi apapun yang terkait dengan Lin Xuan. Di arena, Lin Xuan berdiri diam, ekspresi acuh tak acuh, seolah tidak peduli. Ding!
Selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 189.000 unit energi kejut dari Zhou Tong, seorang ahli bela diri di alam bela diri raja. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 98.000 unit energi kejut dari Sun Heiyuan, seorang seniman bela diri alam void. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 50.000 unit energi kejut dari Liu Ziyuan, seorang seniman bela diri tingkat puncak alam kristalisasi. Petik 2 petik 2. Mendengar sistem notifikasi yang sudah lama tidak terdengar di telinga dan melihat poin energi yang kembali meningkat di panel atribut kosong di depannya, Lin Xuan mengangguk sedikit, secercah cahaya berkedip di matanya. Kali ini, di dalam alam rahasia Tianyuan, kita kehilangan banyak kesempatan untuk mereplikasi harta karun tingkat kerajaan, tingkat kaisar, dan bahkan tingkat terhormat legendaris. Kita perlu menyimpan beberapa ratus juta poin energi lagi di masa depan, untuk berjaga-jaga. Dan kinerja mereka di alam rahasia Tianyuan, setelah dilaporkan kembali ke faksi dan negara masing-masing oleh para jenius tersebut, seharusnya menghasilkan sejumlah besar poin energi. Namun, Lin Xuan tidak memiliki harapan yang tinggi. Karena dia bertindak terlalu otoriter di dalam alam rahasia Tianyuan. Bahkan Zhuo Luotian, peringkat teratas dalam peringkat Xuan Yuan di prefektur Dongyuan, pun terovershadowed. Talenta-talenta unggulan lainnya dari negara-negara bagian yang lebih maju bahkan lebih banyak salinan dan tidak mampu mengangkat kepala mereka. Hal yang mengarah seperti itu mungkin bukan sesuatu yang ingin disebarkan oleh para jenius tersebut. Sekalipun hal itu diungkapkan, kemungkinan besar akan diliput oleh para petinggi faksi mereka, dan kemungkinan kecil akan menyebar luas. Getaran yang dihasilkan tidak akan signifikan. Diperkirakan bahwa bahkan guncangan besar dan gelombang poin energi yang ia hasilkan setelah memenangkan posisi teratas dalam peringkat Xuan Yuan di prefektur Fengwu pun tidak dapat dibandingkan dengan ini. Akan bagus jika bisa mencapai beberapa ratus juta. Lin Xuan berpikir dalam hati. Namun Lin Xuan tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda mengecewakan. Bagaimanapun, dia berencana meninggalkan prefektur Fengwu dan berkelana menjelajahi seluruh benua Yuan Timur. Pada saat itu, akan mudah untuk mendapatkan banyak poin energi. Namun, tugas yang paling mendesak adalah menemukan pendukung yang kuat. Hal ini menangkis potensi masalah yang mungkin ditimbulkan oleh penampilan luar biasa di alam rahasia Tianyuan. Seketika itu juga, Lin Xuan menatap Murong Xingyue yang tidak jauh darinya. Pada saat itu, Murong Xingyue juga menatap Lin Xuan. Tatapan mata mereka bertemu, menciptakan riak kecil. Murong Xingyue berbicara lebih dulu, dan suara yang jernih dan merdu, seperti butiran batu giok yang berbenturan, terdengar. Saudara Lin Xuan, silakan ikut saya sebentar. Bagus. Lin Xuan mengawasi. Kemudian, mengikuti Murong Xingyue, mereka ke daerah tempat keluarga Murong berada. Orang-orang di sekitar menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi serius. Lin Xuan bersinar terang selama perjalanannya ke alam rahasia Tianyuan, mengalahkan banyak jenius tingkat atas dari berbagai tingkatan. Wajar jika mereka diperhatikan oleh 8 kekuatan besar. Menurut pandangan mereka, keluarga Murong berusaha memenangkan hati Lin Xuan. Sangat mungkin Lin Xuan akan dibawa masuk ke keluarga Murong. Mengingat status dan kekuatan keluarga Murong saat ini sebagai kekuatan paling terkemuka di seluruh prefektur Dongyuan, akan menguntungkan untuk membina Lin Xuan. Dengan bakat dan potensi yang dimilikinya, Lin Xuan menjadi salah satu tokoh terkemuka di seluruh prefektur Fengwu. Bahkan mencapai prefektur Fengwu, di mana tidak ada lagi ahli tingkat raja yang tak tertandingi, sangat mungkin terjadi. Semua orang dipenuhi rasa iri. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah iri pada mereka. Siapa yang bisa menyalahkan mereka ketika bakat dan kemampuan Lin Xuan begitu luar biasa dan melampaui kemampuan mereka sendiri? Sayangnya, mereka semua salah. Atau lebih tepatnya, cara berpikir seseorang terlalu sempit. Bagaimana mungkin Lin Xuan bisa ditempatkan di tempat terkecil prefektur Fengwu? Kolam kecil tidak mungkin menampung naga sejati. Jika seekor naga sejati terlalu lama berada di kolam kecil, ia tidak akan lagi menjadi naga sejati, melainkan akan berubah menjadi ikan loah yang lebih besar. Tak lama kemudian, Lin Xuan mengikuti Murong Xingyue ke daerah tempat keluarga Murong berada. Di sekelilingnya, para anggota berpangkat tinggi dari keluarga Murong menatap Lin Xuan. Ekspresinya penuh dengan kekecewaan, kengerian, ketidakpercayaan, dan sebagainya. Saat ini,
mereka sudah tentang mengetahui penampilan Lin Xuan dari Murong Xingchen. Meskipun Murong Xingchen tidak mengungkapkan bahwa Lin Xuan telah mengalahkan dua lawannya di Gunung Penjara Iblis dan bahwa Qiyu, salah satu dari dua jenius tak tertandingi, telah mengalahkan Zhuge Luotian. Namun, buku itu juga banyak menceritakan tentang penampilan Lin Xuan di area luar alam rahasia Tianyuan. Bahkan fakta-fakta ini saja sudah cukup mengejutkan para anggota keluarga Murong di tingkat tinggi yang hadir. Karena performa Lin Xuan jauh melampaui performa Murong Xingyue, Murong Xingyue dapat dianggap sebagai anak ajaib nomor satu dari keluarga Murong. Baik di masa lalu, masa kini, atau bahkan jenius terbesar dalam sejarah. Bahkan di seluruh benua timur, Murong Xingyue dapat dianggap sebagai salah satu talenta paling luar biasa. Keluarga Murong pada awalnya hanya berada di peringkat menengah hingga bawah di antara 8 kekuatan besar di prefektur Fengwu. Alasan mengapa mereka menjadi kekuatan paling berpengaruh di prefektur Fengwu adalah karena Murong Xingyue. Namun di luar dugaan, Murong Xingyue, dengan bakat luar biasa seperti itu, justru lebih rendah dari Lin Xuan. Jika Murong Xingyue tidak memberitahu mereka sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Itu hanyalah fantasi. Tidak seorang pun di seluruh prefektur Fengwu pernah melakukan ini sebelumnya. Terlebih lagi Murong Xingyue, yang menganggap dirinya sebagai jenius nomor satu di prefektur Fengwu selama 1000 tahun, hampir tidak bisa mencapai hal ini. Inilah yang sangat mengejutkan mereka, membuat mereka tak percaya. Murong Xingyue telah menyaksikan bakat Lin Xuan yang menakutkan, jadi dia tetap tenang, senyum tersungging di bibirnya, dan menatap Lin Xuan, lalu berkata, "Saudara Lin Xuan, tidak perlu khawatir percakapan kita akan bocor di wilayah keluarga Murong." Jujur saja, ekspresi Lin Xuan mengambil, dan dia menatap Murong Xingyue, mendengarkan dengan tenang. "Saudara Lin Xuan, kamu pasti ingat bahwa kamu telah berbuat sangat baik padaku di alam rahasia Tianyuan. Aku berjanji akan memberikan kesempatan, kan?" Kata Murong Xingyue. Lin Xuan mengawasi. "Kesempatan ini adalah caraku untuk mengundangmu bergabung dengan kekuatan besar tempatku bernaung, Sekte Yuanling. Anda mungkin tidak tahu banyak tentang Sekte Yuanling. Di sini saya akan memberikan pengantar singkat. Sekte Yuanling adalah salah satu dari 6 kekuatan hegemonik di benua Yuan Timur, dan juga salah satu dari 3 kekuatan utama di negara Yuan Timur. Di dalam Sekte Yuanling, bahkan jumlah ahli setingkat kaisar jauh melebihi 2 orang. Mereka mengendalikan sejumlah besar sumber daya pertanian. Dengan bakat dan kemampuanmu, kamu hanya bisa berkembang di kekuatan dominan seperti Sekte Yuanling. Itulah mengapa saya mengundang Anda," kata Murong Xingyue perlahan. Mendengar itu, mata Lin Xuan berkilat tajam. Dia benar, Murong Xingyue memang berasal dari Sekte Yuanling, sebuah kekuatan dominan di benua timur. Bab 434 Penyelidikan. Sekte Yuanling awalnya juga menjadi targetnya. Dia pasti tidak akan menolak. Namun, yang mengejutkan Lin Xuan, Murong Xingyue malah memberikan undangan sebelum dia sempat berbicara. "Tentu saja, jika Anda tidak bersedia, kesempatan yang saya janjikan akan tetap terwujud. Mereka dapat ditukarkan dengan slot di alam rahasia lainnya, atau batu roh tingkat menengah hingga tinggi, artefak magis, ramuan, buku panduan seni bela diri, dan sebagainya." Murong Xingyue berbicara lagi. "Tak perlu. Sekte Yuanling, kekuatan legendaris dan hegemonik itu, sudah lama kuinginkan untuk bergabung. Saya telah memilih untuk pergi ke Sekte Yuanling." Lin Xuan tidak ragu lama dan langsung menjawab. "Bagus." Senyum Murong Xingyue semakin lebar. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Dengan kualifikasi saya dapat merekomendasikan seorang seniman bela diri alam Yuanhai untuk menjadi murid luar Sekte Yuanling. Namun, dia hanyalah seorang murid luar biasa. Ia tidak memiliki status khusus apapun. Tapi saya punya pilihan lain. Saudara Lin Xuan, izinkan saya selesai berbicara sebelum memberitahu keputusan Anda." Lin Xuan menatap Murong Xingyue dan mengangguk pelan. "Itulah ujian rekrutmen khusus tahunan Sekte Yuanling saya, yang akan segera dimulai." Pada saat itu, semua mengotorkan alam Yuanhai yang memenuhi syarat, dan bahkan beberapa mengotorkan alam Huajing, akan berpartisipasi. Jika seseorang mampu berprestasi luar biasa dalam penilaian rekrutmen khusus ini, ia dapat langsung dipromosikan ke sekte dalam, atau bahkan diperhatikan oleh beberapa tetua sekte dalam di alam bela diri raja dan diterima sebagai murid. Jika seseorang berhasil meraih juara pertama dalam penilaian rekrutmen khusus,
bahkan akan ada kesempatan untuk bertemu dengan para pemimpin cabang utama Sekte Yuanling. Para pemimpin dari semua klan utama setidaknya berada di alam bela diri Kaisar, dan setidaknya di tingkat menengah alam bela diri Kaisar. Selain pemimpin sekte dan berbagai tetua agung, mereka termasuk di antara individu-individu yang menduduki peringkat tertinggi dan terkuat di dalam Sekte Yuanling. Dia bisa dianggap sebagai salah satu pakar terkemuka di seluruh benua timur. Tentu saja, ini hanya kesempatan sekali seumur hidup untuk diterima. Apakah Anda bisa menjadi murid dari guru utama keturunan tersebut bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Jadi, Kakak Lin Xuan, mana yang kamu pilih? Setelah berbicara, Murong Xingyue menatap Lin Xuan dengan saksama. Semua anggota keluarga Murong berketinggian tinggi di sekitarnya memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan. Lapangan itu benar-benar sunyi. Tetua alam bela diri Void dari keluarga Murong bahkan menyebarkan auranya, merusak area tempat keluarga Murong berada. Hindari membahas bocoran informasi. Mendengar itu, kilatan tajam muncul di mata Lin Xuan. Rencana awalnya adalah untuk pertama-tama memasuki Sekte Yuanling, sebuah kekuatan dominan. Dengan memanfaatkan perlindungan Sekte Yuanling, seseorang dapat memperoleh sumber daya terobosan yang cukup di dalam sekte dan menjadi lebih kuat. Naiklah perlahan ke atas, sama seperti sebelumnya di Sekte Awan mengalir di wilayah Matahari Merah. Namun secara tak terduga, ada cara untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan Master Alam Bela Diri Kekaisaran. Terlebih lagi, dia setidaknya berada di tahap menengah alam bela diri, menjadikannya seorang ahli tingkat atas di seluruh benua timur. Dia adalah seorang master garis keturunan di alam bela diri Kekaisaran. Seandainya saja aku bisa menjadi muridnya. Ini seperti mengambil jalan pintas menuju kesuksesan, menyelamatkan Anda dari berbagai langkah perantara yang tak terhitung jumlahnya. Dengan dukungan seorang ahli handal di alam bela diri Radius, ia mampu berkembang lebih pesat lagi. Hanya dengan cara itulah akan ada harapan untuk pergi ke benua surga pusat. Sebagai perbandingan, Lin Xuan tentu tahu bagaimana cara memilih. Seketika itu juga, Lin Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Saya memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian rekrutmen khusus. Tatapan matanya saat menatap Murong Xingyue kembali menjadi lebih muram. Rupanya status Murong Xingyue di dalam Sekte Yuanling jauh lebih tinggi daripada yang dia perkirakan. Kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga, setidaknya dia adalah murid langsung dari seorang guru dalam garis keturunan tersebut. Mendengar itu, senyum Murong Xingyue semakin lebar. Dia tahu bahwa Lin Xuan pasti akan memilih pilihan kedua. Jika tidak, dia tidak akan menjadi Lin Xuan yang dikenalnya. Para anggota keluarga Murong berpangkat tinggi di sekitar mereka juga menunjukkan ekspresi serius. Ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Murong Xingyue, sebagai anak ajaib nomor satu dalam sejarah keluarga Murong, juga telah menjadi murid dari seorang ahli tingkat kerajaan. Penampilan Lin Xuan bahkan lebih baik dari Murong Xingyue. Pilihan ini sepenuhnya normal. Mereka juga menantikan hari ketika Lin Xuan menjadi murid dari seorang ahli yang kuat di alam bela diri satu dekade, atau bahkan menjadi tokoh yang berpengaruh sendiri. Kali ini, keluarga Murong berhasil memenangkan hati Lin Xuan. Jika Lin Xuan meraih ketenaran dan menjadi ahli terkemuka di benua timur, keluarga Murong juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Saat itu, Lin Xuan mengganti topik pembicaraan, menatap Murong Xingyue, dan bertanya. Murong Xingyue, jika aku ingin pergi ke benua Zongtian, apakah ada perjalanan? Murong Xingyue terkejut, hampir mengira dia salah dengar. Namun ekspresi Lin Xuan serius, tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Dia menjawab dengan suara berat. Saudara Lin Xuan, tidak mungkin bagimu untuk pergi ke benua Yuan Tengah saat ini, mengingat kekuatan dan tingkat kekuatanmu saat ini. Belum lagi jarak miliaran mil ke benua surga tengah, bahkan Laut Tianyuan, penghalang alami yang memisahkan kedua benua, pun berada di luar jangkauanmu. Laut Tianyuan, ekspresi Lin Xuan mendominasi, dan matanya menunjukkan keraguan. Ini adalah kali pertama dia mendengar tentang Tianyuanhai. Laut Tianyuan adalah samudera terbesar di benua Tianyuan, yang memisahkan benua Zongyuan dari 4 benua lainnya, termasuk benua Dongyuan kita. Di dalamnya terdapat spesies purba yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas, dan berbagai bahaya. Tanpa tingkat keahlian di atas alam bela diri raja, terburu-buru masuk hanya akan mengakibatkan santapan bagi binatang buas iblis itu, kematian yang pasti. Murong Xingyue tidak mengerti mengapa Lin Xuan tiba-tiba menyebutkan dataran tengah. Namun,
dia tetap dengan hati-hati dan teliti menceritakan kepada Lin Xuan apa yang dia ketahui. Ekspresi Lin Xuan berubah gelap, dan wajahnya menjadi sangat muram. Di luar dugaan, perjalanan ke dataran tengah ternyata sangat sulit dan menakutkan. Tampaknya memang dia tidak bisa pergi saat ini. Meskipun dia sudah menduganya, saya hanya ingin bertanya. Namun, menerima hasil ini tetap membuat saya merasa cukup kecewa. Kondisinya membaik dengan cepat. Memikirkan semua ini tidak ada gunanya. Mari kita raih setiap kemungkinan dan peluang untuk meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Dalam dunia seni bela diri ini, yang kuat dihormati dan kekuatan adalah yang terpenting. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, hal lain tidak akan berarti apa-apa. Jadi, Saudara Lin Xuan, sebaiknya kau tingkatkan dulu levelmu ke alam bela diri raja atau lebih tinggi, lalu cobalah pergi ke benua Yuan Tengah. Hanya dengan cara itulah hal itu mungkin terjadi. Dengan kecerdasan dan ketangkasan Murong Xingyue, dia segera menyadari gambaran mengecewakan yang terlihat di mata Lin Xuan. Perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatiku. Dia angkat bicara untuk memberikan nasihat. Sebenarnya, dia hanya menceritakan sebagian saja, menyembunyikan banyak hal. Laut Tianyuan jauh lebih menakutkan daripada yang digambarkan oleh rumor. Berdasarkan catatan sejarah yang ia konsultasikan selama masa pemerintahan Yuan Lingsong. Apalagi mereka yang berada di alam bela diri raja, bahkan para ahli setingkat kaisar pun memiliki peluang yang sangat kecil untuk melewatinya. Kemungkinan benda itu jatuh ke tanah tidaklah kecil. Dia tidak ingin terlalu menyakiti Lin Xuan, itulah sebabnya dia menyembunyikan banyak hal darinya. Ya, saya mengerti. Lin Xuan mengangguk dengan tegas. Bab 435 Rencana. Kemudian, Lin Xuan kembali dengan tenang dan bertanya. Lalu bagaimana cara kita sampai ke Sekte Yuanling? Prefektur Yuan Timur, tempat Sekte Yuanling berada, adalah pusat dari seluruh benua Yuan Timur. Diperkirakan jaraknya setidaknya puluhan juta-juta dari Prefektur Fengwu. Jangankan para pendekar alam Yuan He ini, bahkan para ahli alam bela diri raja atau tingkat kaisar pun akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menempuh jarak jauh itu. Lin Xuan mengajukan pertanyaan ini karena dia memiliki beberapa dugaan dalam pikirannya. Untuk melakukan perjalanan dari Prefektur Fengwu ke Sekte Yuanling, seseorang perlu melewati lebih dari 100 prefektur, yang membutuhkan penggunaan susunan transmisi antar prefektur berukuran besar. Murong Xingyue tersenyum tipis dan menjawab, sebuah jaringan transmisi antar negara bagian berukuran besar. Lin Xuan mengulangi kalimat itu, ekspresinya sedikit berubah. Prediksinya tepat. Terakhir kali di kota Baiyang, dia menggunakan intimidasi boneka untuk memasukkan susunan transmisi antar domain dari domain Baiyang dan datang ke kota Fengwu. Bisa jadi, susunan transmisi antar negara bagian berukuran besar ini juga merupakan susunan transmisi antar domain, yang tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini dapat digunakan untuk menyerap gelombang energi spasial selama transmisi spasial. Menurut Murong Xingyue, perjalanan dari Prefektur Fengwu ke Sekte Yuanling melibatkan penyeberangan lebih dari 100 prefektur. Perjalanan ini akan memungkinkan Anda menyerap sejumlah besar energi spasial. Aku penasaran apakah aku bisa meningkatkan kemampuan spasialku ke level yang lebih tinggi lagi. Sebelumnya, di dalam alam rahasia Tianyuan, setelah dibaptis oleh kekuatan penciptaan di platform penciptaan tingkat, bakat spasialnya ditingkatkan dari tingkat rendah menjadi tingkat menengah atas, hanya diperkirakan lagi menuju tingkat tinggi. Bahkan pedang spasial pun bisa menjadi ancaman bagi seorang tokoh kuat setingkat kerajaan. Jika bakat spasial seseorang ditingkatkan ke tingkat superior, kekuatan pedang spasial akan melonjak lagi, dan bahkan mungkin mampu membunuh seorang ahli tingkat kerajaan. Dia kemudian memiliki kartu truf untuk menghadapi seorang ahli setingkat kerajaan. Meskipun ia memang berniat untuk menjadi murid seorang ahli setingkat kerajaan dan mencari perlindungan. Namun, seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Kita tetap harus berhati-hati, untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, dia telah mendengar banyak kisah tentang guru dan murid yang saling berkhianat di kehidupan sebelumnya. Singkatnya, lebih berhati-hati daripada membuat kesalahan besar. Saudara Lin Xuan, ini akan membutuhkan waktu. Mohon bersabar beberapa hari. Keluarga Murong kami masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan sebelum kami dapat berangkat. Jangan khawatir, tidak akan lama, hanya 2 atau 3 hari. Setelah itu, kita akan berangkat lagi ke Sekte Yuanling. Rumah di Wanbaoge nomor 5 sudah lama disewa oleh keluarga Murong saya.
Anda bisa beristirahat di sana selama beberapa hari. Itu adalah rumah besar peringkat tertinggi milik Wan Baoge, dengan energi spiritual yang berlimpah, lingkungan yang menyenangkan, dan semua fasilitas yang ditawarkannya merupakan yang terbaik di seluruh prefektur Fengwu. Itu seharusnya sudah cukup untuk kebutuhan mereka. Murong Xingyue tersenyum tipis dan melanjutkan. Itukah? Lin Xuan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Hal-hal ini seharusnya termasuk dalam apa yang disebut kesempatan itu, dan itulah yang pantas dia dapatkan. Setelah tiba beberapa menit lagi, teman muda Lin, silakan. Murong Yuanshan, seorang seniman bela diri paruh. Baya dari keluarga Murong yang berada di tahap akhir alam kristalisasi, diatur oleh tetua alam bela diri Void dari keluarga Murong untuk bertemu dengan Lin Xuan. Murong Yuanshan datang ke sisi Lin Xuan dan berkata. Setelah itu, Lin Xuan mengikuti Murong Yuanshan dan meninggalkan daerah tempat keluarga Murong berada. Kami tiba di daerah tempat Wan Baoge berada. Sahabat muda Lin Xuan, meskipun kau berasal dari negara kelas bawah kami, kau mampu mengalahkan banyak jenius dari negara kelas atas di alam rahasia Tianyuan. Ini juga sepenuhnya menunjukkan potensi Anda, yang jauh melebihi level prefektur Fengwu kami. Saya harap Anda dapat bekerja keras dan melangkah lebih jauh dan lebih lama di jalan seni bela diri. Zhou Tong, Kepala Paviliun Wan Baoge di Prefektur Fengwu dan seorang ahli alam bela diri raja, juga datang ke sisi Lin Xuan, tersenyum tipis, dan memberikan semangat. Zhou Tong tidak menunjukkan wibawa yang diharapkan dari seorang ahli alam bela diri raja terhadap Lin Xuan. Karena dia tahu bahwa, mengingat bakat dan potensi Lin Xuan yang telah terbukti, selama dia tidak binasa. Jika dia terus tumbuh normal, melampauinya akan sangat mudah. Bahkan menjadi tokoh yang berpengaruh pada tingkat kerajaan pun bukanlah hal yang sulit. Dia jauh lebih unggul dari mereka. Dia tentu tidak akan meremehkan Lin Xuan sedikit pun hanya karena tingkat menghancurkan Lin Xuan jauh lebih rendah darinya. Para pendekar Wan Baoge lainnya di sekitarnya, termasuk beberapa pendekar alam bela diri Void yang bertindak sebagai wasit, juga menyambut Lin Xuan dengan senyuman. Mereka jelas memperlakukan Lin Xuan dengan setara. Selain Murong Xingyue, hanya Lin Xuan yang menikmati perlakuan seperti itu di medan perang. Para jenius lainnya, termasuk Yun Tianluo dan Jian Chen, tidak mampu melakukannya. Para praktisi bela diri lainnya di lapangan juga terkejut melihat hal ini. Hal ini sekali lagi menunjukkan betapa tingginya bakat dan potensi Lin Xuan. Bahkan Zhou Tong, seorang ahli alam bela diri Void dan pembangkit tenaga tingkat raja, memperlakukan Lin Xuan dengan sikap seperti itu, yang menunjukkan banyak hal. Lin Xuan juga menangkupkan kedua tangannya sebagai jawaban. Terima kasih atas kata-kata baikmu, senior. Saya akan terus bekerja keras. Sambil melihat kehadapannya dan panel atributnya, Zhou Tong menghela napas dalam hati. Dengan seorang ahli bela diri di alam bela diri raja berdiri di depanku, dalam jarak 100 meter, saya berada dalam jangkauan salinan tersebut. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki 10 juta poin energi. Bahkan harta karun setingkat raja pun tidak bisa dikurangi. Kita akan membahasnya nanti. Kemudian, Zhou Tong memimpin para prajurit Wan Baoge dan Lin Xuan terbang ke udara dan tiba di sebuah kapal artefak magis terbang yang sangat besar. Kami meninggalkan kota kuno Xuan Yuan. Adapun para pendekar dari berbagai pasukan di domain Matahari Merah, serta anggota Sekte Awan Mengalir, mereka semua pergi sejak awal. Segera setelah itu, para prajurit dari pasukan besar lainnya juga terbang pergi. Tak lama kemudian, kota kuno Xuan Yuan benar-benar sepi. Kota kuno Xuan Yuan kembali ditutup, kembali ke keadaan terlantar seperti sebelumnya. Kompetisi peringkat Xuan Yuan berikutnya akan dimulai 3 tahun dari sekarang. Sayangnya, saat itu, semuanya telah berubah. Situasi di seluruh benua Tianyuan akan sangat berbeda. Tempat itu tidak akan dibuka kembali. 12 menit kemudian, Lin Xuan mengikuti para ahli bela diri dari Wan Baoge ke daerah tempat Wan Baoge berada. Murong Yuanshan kemudian mengantar Lin Xuan ke sebuah rumah mewah yang sangat megah sebelum pergi. Kediaman ini berkali-kali lebih mewah daripada aula utama Sekte Liu Yun, dan energi spiritual langit dan bumi juga jauh lebih kaya. Ini adalah salah satu dari 8 kekuatan utama di Prefektur Fengwu, sungguh sangat kuat. Namun, Lin Xuan tidak terlalu memperhatikan hal-hal tersebut. Dia memiliki banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Lin Xuan pertama-tama berkeliling di sekitar rumah mewah itu untuk beberapa saat. Setelah memastikan bahwa tidak ada formasi yang rusak,
formasi yang melindungi aura diaktifkan hingga batas maksimalnya. Mereka baru saja tiba di ruang pelatihan. Dia memiliki bakat dalam formasi-formasi tingkat tertinggi, meskipun dia belum mempelajari pengetahuan terkait formasi-formasi tersebut. Ini juga sangat mudah, karena tempat ini merupakan perumahan eksklusif jangka panjang yang disewakan oleh keluarga Murong, langkah-langkah keamanannya tentu saja komprehensif. Bahkan Zhou Tong, yang berada di alam bela diri raja, pun tidak mungkin mendeteksi sesuatu yang aneh di sini. Barulah setelah melakukan semua itu, Lin Xuan merasa lega. Karena apa yang akan dia lakukan bukanlah hal kecil biasa. Itu adalah peristiwa yang sangat penting. Rencananya adalah menggunakan semua hadiah yang diperolehnya di alam rahasia Tianyuan dalam 2 hari ke depan. Meningkatkan kekuatan, bakat, dan potensi diri. Bab 436 Kebangkitan. Untuk menembus alam kristalisasi, Lin Xuan memutuskan untuk menahannya pada saat ini. Meskipun dia memiliki bakat luar biasa, kekuatan fisik, dan ratusan ribu batu spiritual yang dapat dia gunakan. Terobosan dapat dicapai kapan saja, dan tidak akan ada masalah hambatan. Namun Lin Xuan tetap menahannya, karena alam kristalisasi melibatkan penggunaan teknik pseudo misterius untuk memampatkan energi spiritual di dalam dantian menjadi kristal mistik padat. Selama proses kompresi, makna pseudo misterius juga akan tercetak pada kristal mistik dan terintegrasi ke dalamnya. Setelah menembus alam kristalisasi, setiap gerakan dan serangan biasa membawa kekuatan makna semu yang mendalam. Oleh karena itu, semakin kuat dan semakin banyak misteri semu yang dipahami seseorang, semakin tinggi kualitas kristal mistik yang dikompresi tersebut. Sejalan dengan itu, kekuatan mereka juga akan meningkat. Tentu saja, ini juga akan menghabiskan lebih banyak batu spiritual. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang dipertimbangkan oleh Lin Xuan. Oleh karena itu, Lin Xuan berencana mengumpulkan beberapa ratus juta hingga 1 miliar poin energi terlebih dahulu. Tirulah teknik-teknik yang terkesan mendalam dari tokoh yang mempengaruhi tingkat kerajaan. Saya ingin kembali menembus alam kristalisasi. Pada saat itu, setelah invasi tersebut, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat pesat. Bukan tidak mungkin seseorang di alam kristalisasi dapat mengalahkan seseorang di alam bela diri void. Fondasi dan sumber dayanya akan menjadi semakin kokoh. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat melangkah lebih jauh di jalan seni bela diri. Mari kita bangkitkan kesadaran mereka terlebih dahulu. Kemudian, Lin Xuan mengulurkan tangan dan mengambil sebuah botol giok putih. Salah satu pil, yang mengeluarkan aroma lembut dan menyerupai manik-manik giok, beredar guling. Itu adalah salah satu hadiah yang diperoleh di alam rahasia Tianyuan, pil penambah energi roh. Setelah meliriknya beberapa kali, Lin Xuan menuangkan pil penambah energi roh ke dalam mulut. Pada saat itu juga, pil penunjang roh berubah menjadi arus hangat. Namun, alih-alih menyebar ke setiap bagian tubuh, sensasi itu justru melonjak ke atas, masuk ke dalam pikiran. Ia lenyap ke dalam lautan kesadaran. Meledak. Dalam sekejap, raungan yang memekakkan telinga menggema di pikiran, seolah-olah dunia telah diciptakan. Lin Xuan juga merasa pusing dan jatuh ke dalam keadaan kesadaran yang kabur dan bingung, berdiri di sana untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, lebih dari setengah jam telah berlalu. Lin Xuan perlahan-lahan kembali tenang. Tiba-tiba juga, fluktuasi aneh muncul. Dari lautan kesadaran Lin Xuan, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius beberapa ribu meter, kecuali yang secara khusus dilindungi oleh susunan tersebut, terlihat olehnya. Hal itu, terlihat, dengan jelas dan sempurna. Namun Lin Xuan tidak membuka matanya. Saat ini, semuanya lebih jelas daripada melihat dengan mata telanjang. Dia bahkan bisa melihat panel atribut para ahli bela diri di sekitarnya. Namun, untuk mereplikasi harta karun tersebut, Anda harus berada dalam radius 1 kilometer. Pada saat ini, Lin Xuan merasakannya lagi. Dengan bangkitnya kesadaran ilahi, jarak untuk mereplikasi harta karun meningkat sekali lagi. Jangkauannya mencapai radius 1 kilometer. Meskipun jaraknya 1000 meter, itu hanyalah sekilas bagi seorang seniman bela diri alam Yuanhai. Tapi tetap saja cukup bagus. Lin Xuan cukup puas. Jadi, inilah kesadaran ilahi, seperti yang dirumorkan. Sungguh luar biasa. Lin Xuan tersenyum dan sedikit mengangguk. Efek dari indera ilahi ini memang seperti yang dirumorkan. Begitu kekuatan ilahi yang dilepaskannya, meliputi area dengan radius 10 mil.
Kecuali disembunyikan oleh harta karun atau formasi khusus, bahkan mereka yang berada di alam bela diri Void pun tidak dapat lolos dari pemindaian indera ilahinya. Sistem ini sangat praktis dalam segala aspek, termasuk serangan dan pemeliharaan, pertempuran, dan pelacakan. Namun Lin Xuan tidak menyadarinya. Saat indera ilahinya menyebar, jangkauannya mencapai area seluas 10 mil. Ekspresi para ahli bela diri berubah drastis, seolah-olah langit runtuh dan tekanan yang menghancurkan, seperti gunung, menekan mereka. Hal ini menyebabkan mereka berhenti bernapas, darah dan ki mereka stagnan, dan mereka bahkan tidak dapat mengerahkan setengah dari kekuatan penuh mereka. Sialan, apa yang terjadi? Apakah ini tekanan indera ilahi dari seorang ahli alam bela diri raja? Mungkinkah itu Tuan Zhou? Sepertinya tidak. Tekanan indera ilahi ini masih jauh lebih lemah daripada milik Tuan Zhou. Seharusnya ini adalah seorang ahli tingkat raja yang baru saja mencapai inovatif. Aku penasaran siapa dia. Mungkinkah seseorang di kota Fengwu telah kembali menembus alam bela diri raja? Atau mungkin, seorang ahli setingkat raja yang kebetulan lewat. Petik 2 petik 2. Hampir semua aktivis bela diri melakukan demonstrasi, menimbulkan kehebohan besar dan sangat mengejutkan. Perlu dicatat bahwa di seluruh prefektur Fengwu, satu-satunya tokoh setingkat raja yang dikenal publik adalah 2 kepala paviliun Wanbao. Kekuatan-kekuatan besar lainnya, termasuk keluarga Murong, Sekte Lingjian, Menara Bingyue, dan 8 kekuatan lainnya, setidaknya secara lahiriah, tidak memiliki ahli alam bela diri raja. Namun kini, seorang ahli alam bela diri raja tiba-tiba muncul dan bahkan menggunakan indera ilahinya untuk mengiklankan. Sekalipun dia yang terlemah, karena baru saja mencapai alam bela diri raja, dia tetaplah salah satu makhluk paling luar biasa di seluruh prefektur Fengwu. Keberadaannya harus diperlakukan dengan penuh hormat dan kekaguman oleh semua kekuatan dan praktisi bela diri. Bagaimana mungkin para ahli bela diri itu tidak terkejut sama sekali? Pada saat itu, semua ahli bela diri tetap berbaring di tempatnya, berdiri tanpa bergerak, takut membuat marah ahli tingkat raja ini. Jika tidak, itu bisa menjadi masalah hidup dan mati di tempat kejadian. Bahkan para prajurit dari Wanbao Ge dan 8 pasukan utama pun seperti itu, ketakutan. Aku tak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Pada saat ini, perasaan ilahi yang lebih kuat menyebar, tetapi tanpa sedikit pun permusuhan. Transmisi, bolehkah saya bertanya, Tuan yang mana yang sedang berkunjung ke prefektur Fengwu? Apakah tidak keberatan jika saya menjamu beliau? Komunikasi telepati semacam ini juga sangat rahasia, hanya kedua pihak yang dapat mendengarkan, atau hanya praktisi bela diri dengan tingkat terprogram yang lebih tinggi yang dapat mendengarkan. Tak satu pun dari praktisi bela diri lainnya yang mungkin mengetahui hal ini. Dalam radius 100.000 mil, tidak ada praktisi bela diri lain yang mengetahuinya. Namun, ia menunjukkan ekspresi gembira. Ini pasti karena Lord Zhou Tong ikut campur. Dengan campur tangan Lord Zhou, semuanya akan baik-baik saja. Secara umum, ketika mengumumkan masalah yang menyangkut tokoh-tokoh berkekuatan setingkat raja, hal itu hanya efektif jika tokoh berkekuatan setingkat raja lainnya, atau bahkan yang lebih kuat, ikut campur. Sungguh, saat kesadaran ilahi Zhou Tong berkembang, kesadaran ilahi itu surut seperti air pasang. Tidak ada tanggapan atas ucapan Zhou Tong. Zhou Tong tidak menyelidiki atau menelusuri asal-usul perasaan ilahi tersebut. Perilaku seperti itu benar-benar akan menyinggung perasaan orang lain. Zhou Tong tidak ingin merasakan perasaan seseorang yang setara dengannya tanpa alasan. Kemungkinannya adalah seseorang yang baru saja mencapai alam bela diri raja dan sedang menguji kekuatan indera ilahi. Karena pihak lain mengambil inisiatif untuk menarik diri, tidak ada permusuhan dari pihak mereka. Dia tentu saja tidak akan mengganggu pihak lain. Saat kesadaran ilahi yang tak dikenal itu menghilang, Zhou Tong juga menarik kembali kesadaran ilahinya sendiri. Di seluruh kota Fengwu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dalam radius 10 mil, semua praktisi bela diri menghela napas lega. Pada saat itu juga, mereka semua melaporkan informasi tersebut kepada petinggi faksi masing-masing. Kemungkinan besarnya adalah seorang ahli level raja yang baru saja berhasil menembus ke level berikutnya. Jika mereka bisa dibujuk, itu akan menjadi keuntungan besar bagi 8 kekuatan besar. Tentu saja, kekuatan lain juga terlibat. Kita tentu tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Pada saat yang sama,
Itu juga merupakan pengingat terselubung bagi generasi muda praktisi bela diri di faksi masing-masing untuk berhati-hati dengan ucapan dan tindakan mereka. Jangan bertindak gegabah, mendekati seorang ahli tingkat raja dapat menyebabkan masalah serius. Banyak pemuda manja dilarang meninggalkan rumah mereka. Suasana di seluruh kota Fengwu tiba-tiba menjadi hikmat. Bab 437 Gerakan Aneh. Pada saat yang sama, di dalam ruang perlindungan, setelah menarik kembali kesadaran ilahinya, Lin Xuan perlahan membuka matanya dan mengeluarkan napas panjang. Mata berbinar dengan cahaya yang tajam. Aku tidak pernah menyangka bahwa indera ilahi ini bisa memiliki efek seperti itu, mampu mengintimidasi para ahli bela diri di bawah alam bela diri raja dan dengan demikian mencapai efek yang memancarkan kekuatan harimau. Di masa depan, hal itu bahkan mungkin akan memberikan dampak yang mengejutkan. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Dia melirik atribut panel di hadapannya dan mengangguk sedikit. Hal ini telah menimbulkan kehebohan, dan saya perkirakan kita akan menuai sejumlah poin energi yang signifikan lagi. Lin Xuan dengan cepat kembali tenang. Tutup panel properti. Kemudian, botol giok lainnya dikeluarkan. Namun, di dalam botol giok ini, tidak lagi terdapat ramuan ajaib, melainkan gumpalan darah berharga yang tampak berkilauan dengan warna keemasan dan terlihat sangat mulia. Itu tak lain adalah harta paling berharga yang diperoleh di alam rahasia Tianyuan, darah esensi dari binatang iblis atribut naga. Meskipun levelnya tidak diketahui, karena ini adalah darah esensi dari atribut monster naga, pasti nilainya sangat tinggi. Setidaknya, ini setara dengan level kaisar. Bahkan mungkin lebih tinggi. Saat itu juga, aura yang dahsyat terpancar darinya. Untungnya, terdapat pengaturan pengamanan tingkat tinggi di dalam perumahan ini yang dapat menyembunyikan keberadaan seseorang. Selain itu, tempat ini telah disewa oleh keluarga Murong sejak lama, dan tidak ada pihak lain di prefektur Fengwu yang berani mengungkapnya. Selain itu, kekuatan yang menindas ini menghilang setelah menempuh jarak hanya beberapa puluh meter. Tidak ada yang memperhatikan. Jika tidak, Lin Xuan tidak akan berani mengeluarkannya. Ingatlah, ini setidaknya adalah harta karun setingkat kaisar. Sekalipun seorang ahli setingkat kerajaan diperlihatkan, mereka tidak akan membiarkan begitu saja. Saat ini, dia hampir tak berdaya melawan seorang ahli setingkat kerajaan. Dalam hal itu, dia tidak akan mampu melindungi darah berharganya. Kali ini, setelah menyalakan dan menyerap massa darah esensi makhluk iblis atribut naga ini, aku bertanya-tanya sampai sejauh mana jejak keturunan naga sejati di dalam tubuhku akan meningkat. Lin Xuan menyelimuti dirinya sendiri, dengan sedikit rasa antisipasi di matanya. Garis keturunan naga sejati tidak hanya meningkatkan kualitas mendasar dan potensi bawaannya. Pada saat yang sama, hal ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan teknik gajah naga purba. Dia memperoleh 3 tingkatan pertama dari teknik gajah naga kuno, selama masa tinggalnya di alam rahasia Tianyuan. Teknik ilahi untuk membuka tubuh semacam ini tidak bisa diabaikan, kita harus terus mengembangkannya. Jika garis keturunan naga sejati di dalam tubuh seseorang dapat ditingkatkan, maka menguasai teknik gajah naga purba kemungkinan besar akan jauh lebih mudah. Saat itu juga, Lin Xuan bersiap untuk mengambil darah berharga tersebut. Sebenarnya, cara terbaik untuk memanfaatkannya adalah dengan menggunakan beberapa ramuan tambahan untuk mewujudkan esensi dari makhluk iblis atribut naga ini menjadi pil darah naga. Hanya dengan cara itulah dampak terbesar dapat tercapai. Namun, dengan darah esens dari iblis binatang atribut naga ini sebagai bahan utama, obat spiritual tambahan lainnya setidaknya harus berkelas kerajaan. Pil naga darah yang dimurnikan harus mencapai tingkat kaisar, atau bahkan lebih tinggi. Saat ini dia tidak memiliki cara untuk mengirimkan pil darah naga semacam itu. Namun, menundanya bisa menyebabkan beberapa kejadian tak terduga. Satu-satunya cara adalah dengan langsung menelannya dan memasaknya. Meskipun banyak yang akan terbuang, sebagian besar manfaatnya tetap akan terwujud. Namun pada saat itu, ekspresi Lin Xuan memaksakan, dan dia menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Kelakuannya aneh. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Seketika itu juga, sebuah pemikiran terlintas di benakku. Di hadapan mereka tampak sebuah kotak besar, panjangnya beberapa meter, yang terlihat seperti terbuat dari batu giok. Di dalam kotak itu terdapat sebuah telur putih besar berbentuk oval, dengan panjang lebih dari 2 meter. Pada saat yang sama, beberapa baris karakter kecil muncul di ruang kosong di depan mereka.
Monster, atribusi naga, nilai, bakat. Sesungguhnya, telur putih besar ini tak lain adalah telur monster atribut naga yang diberikan sebagai hadiah di lantai 9 menara meteor di domain Mingchang. Lin Xuan menatap panel atribut telur putih besar itu, tenggelam dalam pikirannya. Dia selalu mengira itu adalah telur yang sudah mati. Namun, mengingat itu adalah telur naga dan karenanya cukup berharga, dia memutuskan untuk menyimpannya. Tunggulah saat yang tepat untuk menggunakannya guna meningkatkan kekuatan, bakat, dan potensi Anda sendiri. Namun, yang mengejutkannya, tepat saat ia membuka tutup botol giok itu, ia merasakan sedikit gangguan di ruang pribadinya. Gangguan kecil ini berasal dari telur naga. Mungkinkah telur naga ini masih hidup? Bisakah telur ini menetas menggunakan botol sari darah atribut naga ini? Lin Xuan menebak. Saat itu juga, kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Dia bangkit, pergi ke kotak giok besar itu, dan membuka tutup botol kecil di tangan. Gelombang energi spiritual muncul, mengambil sedikit darah berharga dari botol dan mengoleskannya ke telur putih besar itu. Menatap Lin Xuan menariknya. Dalam sekejap, telur putih besar itu menyerap jejak darah berharga tersebut. Benda itu bergetar dengan jelas. Seperti yang diperkirakan, itu masih aktif. Lin Xuan menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi serius. Aku memasang kembali tutup botol dan duduk kembali di tempatku semula. Mereka tidak membuat pilihan secara langsung. Sebaliknya, dia menatap telur putih besar itu dan memikirkan perhitungannya. Jika botol berisi sari darah monster atribut naga ini digunakan pada telur putih besar ini, mungkin akan meningkatkan aktivitasnya dan memungkinkannya menetas. Tapi itu akan menjadi kasus lain dari seseorang yang rakus makan. Dia sendiri adalah seorang yang rakus, membutuhkan sumber daya penyerangan yang 10 hingga puluhan kali lebih besar daripada orang lain pada level yang sama. Seandainya muncul makhluk lain yang kemampuannya tidak kalah darinya, dan bahkan mungkin melampauinya, dia mungkin tidak mampu lagi menafkahi mereka. Demikian pula, ia juga kehilangan darah yang berharga untuk pemurnian. Tidak hanya kekuatan dan potensi mereka tidak akan meningkat, tetapi mengembangkan tingkat kedua dan ketiga dari teknik gajah naga purba juga akan sangat sulit. Jika menetas, telur tersebut akan menghasilkan hewan peliharaan yang sangat menjanjikan, yang akan sangat membantu. Namun, masih belum pasti apakah telur-telur tersebut akan menetas. Sangat mungkin bahwa produk akhir dari botol darah berharga ini tetap berupa telur putih besar, hanya dengan sedikit lebih banyak aktivitas. Itu akan menjadi pemborosan darah berharga setidaknya setingkat kaisar. Sebagai perbandingan, saat ini tidak mungkin untuk menentukan mana yang lebih baik atau lebih buruk. Lin Xuan juga tidak dapat mengambil keputusan dengan segera. Beberapa menit kemudian, Lin Xuan menatap telur putih besar di depannya dengan ekspresi yang lebih meyakinkan. Ayo kita coba menetaskannya. Ini mungkin telur monster paling menjanjikan di benua timur. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Jika inkubasi gagal, anggap saja itu sebagai investasi yang gagal seperti di kehidupan sebelumnya. Namun karena tingkat aktivitas telur naga telah meningkat, mungkin telur tersebut juga memiliki kegunaan lain. Bukan berarti kita telah kehilangan segalanya. Namun, jika mereka menekannya, konsumsi sumber daya akan jauh lebih mengerikan. Namun, hal itu bukan sesuatu yang tidak dapat diterima. Setidaknya, sebagai monster beratribut naga, berbagai bakat, garis keturunan, dan levelnya jelas tidak rendah. Jika itu bisa diberikan, itu akan menjadi keuntungan besar bukan? Jika ia juga membawa garis keturunan naga sejati, salinlah lalu gabungkan untuk digunakan. Garis keturunan naga sejati miliknya dapat secara langsung meningkatkan kemampuannya. Dengan cara ini, mereka tidak hanya tidak merugi, tetapi malah memperoleh keuntungan besar. Hal itu hanya akan mengonsumsi beberapa ratus juta, atau bahkan 1 miliar, poin energi. Secara relatif, mendapatkan poin energi cukup mudah. Jika mempertimbangkan semuanya, pilihan ini tidak diragukan lagi adalah yang paling berharga. Bab 438 Pertumpahan Darah dengan Naga Surgawi. Namun, mari kita buat segel roh penjinak hewan buas terlebih dahulu. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Dia menemukan segel roh penjinak binatang ini di cincin penyimpanan salah satu jenius yang telah dia rampok. Ini adalah metode mengendalikan makhluk iblis yang telah diwariskan dari zaman kuno. Jika kita tidak membuat segel penjinakan hewan buas, monster beratribut naga akan segera kabur setelah menetas.
Bukankah dia akan mengalami kerugian besar? Tentu saja, kita perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Gambar segel roh penjinak binatang buas juga sangat sederhana. Namun, ada syarat yang sangat berat, targetnya harus berupa telur monster, monster yang belum berkembang kesadaran penuh, dan Anda harus bersedia dengan sukarela agar berhasil. Tapi sekarang, ukurannya pas sekali. Selain itu, Lin Xuan berencana mencampur darahnya sendiri dengan sebagian darah berharga di dalam botol kecil itu. Dia sendiri mengandung sedikit darah naga sejati, ditambah darah esensi atribut naga ini. Sekalipun telur monster ini adalah telur naga, yang lahir luar biasa, saya yakin saya tidak akan menolaknya. Saat itu juga, Lin Xuan berdiri dan pergi ke telur putih besar itu. Dengan sebuah pikiran, beberapa tetes darah menetes dari ujung jarinya. Pada saat yang sama, energi spiritual mengalir keluar dan masuk ke dalam botol kecil itu, mengambil sebagian kecil darah berharga yang ada di dalamnya. Keduanya dicampur menjadi satu. Atas saran Lin Xuan, gambar dimulai di atas telur putih besar itu. Segel roh penjinak binatang sebenarnya cukup sederhana. Dengan tingkat pemahaman Lin Xuan saat ini, dia dengan mudah menyelesaikan gambar tersebut. Dalam sekejap mata, permukaan telur putih besar itu tertutup lapisan tulisan berwarna merah darah yang menyerupai karakter Yu. Karena mengandung aura naga sejati, monster berelemen naga di dalam telur putih besar itu masih dibuat dan tidak mampu menolak. Ia dengan cepat menyerap rune berwarna merah darah tersebut. Tak lama kemudian, Lin Xuan merasakan hubungan samar antara dirinya dan makhluk iblis atribut naga di dalam telur putih besar itu. Selain itu, pihak lain juga mengirimkan pesan samar bahwa lebih banyak darah esensial ini dibutuhkan. Ini sukses. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Ini adalah monster tipe naga dengan potensi tak terbatas. Mungkin hanya tersisa satu di seluruh benua timur. Di masa depan, saya akan dapat menemaninya dalam perjalanan seni bela dirinya, sehingga ia dapat melangkah lebih jauh dan lebih lama. Dia tentu saja sangat gembira. Namun, mari kita tetaskan dulu. Karena kamu masih menginginkannya, kamu bisa mendapatkan semuanya. Lin Xuan tidak lagi pelit. Dia langsung menggunakan energi spiritualnya untuk mengendalikan darah berharga itu, memberikannya sedikit demi sedikit ke permukaan telur putih besar tersebut. Dia akan menambahkan sedikit lagi setelah telur putih besar itu menyerap sedikit. Tidak sedikit pun boleh terbuang sia-sia. Saat darah berharga terus diserap oleh telur putih besar, vitalitas dalam telur tersebut semakin kuat. 2 menit kemudian, seluruh isi botol darah berharga itu telah diserap oleh telur putih raksasa tersebut. Secercah kekuatan naga terpancar darinya. Hanya dengan bermandikan kekuatan naga ini, Lin Xuan dapat merasakan garis keturunan naga sejati di dalam tubuhnya perlahan menjadi lebih murni dan lebih kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Xuan mengangguk sedikit, ada sedikit kepuasan di matanya. Hal ini saja sudah membuat pilihannya layak. Namun, peningkatan semacam ini masih terlalu lambat. Diperkirakan bahwa bahkan setelah beberapa dekade, ia mungkin tidak akan melihat banyak peningkatan yang berarti. Mari kita tunggu sampai monster beratribut naga menetas, lalu kita salin monster-monster tersebut. Klik, klik. Seketika itu juga, retakan-retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung banyaknya muncul di permukaannya dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Aku penasaran seperti apa rupa monster berelemen naga ini, dan seberapa miripkah ia dengan naga asli. Ekspresi Lin Xuan tampak serius, matanya berbinar. Klik, tak lama kemudian, terdengar suara yang jernih. Sepotong cangkang telur seukuran telapak tangan terkelupas, dan sebuah kepala kecil seukuran kepalan tangan mencuat keluar. Mata besarnya yang gelap menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah naga ilahi, naga sejati. Seketika itu, murid mata Lin Xuan menyempit, dan dia ketakutan. Kepala seukuran kepalan tangan ini memiliki kesamaan yang mencolok dengan wujud naga ilahi yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Bukan, ini adalah kepala naga. Tak lama kemudian, Lin Xuan menjadi tenang dan memperhatikan beberapa petunjuk. Meskipun kepala kecil ini sangat mirip naga, ia tidak memiliki tanduk naga, kekuatan naga, dan kumis naga, Jelas sekali itu adalah naga yang lebih rendah dari naga ilahi. Lin Xuan akhirnya menghela napas panjang, dan merasa jauh lebih tenang. Jika itu adalah naga ilahi, dia mungkin tidak akan mampu melindunginya. Menurut catatan yang terfragmentasi dalam beberapa buku kuno yang usang, kelahiran naga ilahi, atau naga sejati,
disertai dengan sejumlah fenomena luar biasa, yang menunjukkan bahwa ia setidaknya merupakan makhluk setingkat kaisar. Bahkan mungkin lebih tinggi. Dia jauh lebih rendah. Dia tidak akan berdaya jika melawan naga itu terbang atau menelannya seumur hidup. Jika itu seekor naga, dia hampir tidak akan mampu menahannya. Dia juga bisa membantu naga itu tumbuh dewasa dan menjadi pasangannya. Dengan memanfaatkan hal ini, dia juga mampu terus-menerus menyalin harta karun dari naga untuk meningkatkan dirinya. Ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Klik, klik. Kemudian, beberapa cangkang telur lainnya terkelupas. Naga kecil itu muncul dari telur putih besar, dan ukurannya hanya sebesar anak anjing. Jadi, itu bukan naga sama sekali. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Naga kecil itu seluruhnya berwarna merah darah, seperti kaca, dan memiliki penampilan yang aneh dan indah. Ia memiliki kepala naga, tetapi tubuhnya seperti Pterosaurus, dengan sepasang sayap merah darah di punggungnya yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Anggota tubuhnya juga sangat kuat, seperti pilar. Meskipun baru saja menetas, mereka sudah mampu berdiri dan berjalan. Selain itu, dari matanya yang cerah, kita bisa tahu bahwa hewan ini cukup cerdas. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak mempedulikan hal itu dan dengan cepat memeriksa atribut panel. Suara mendesing. Binatang iblis, pertumpahan darah melawan naga surgawi. Level, peringkat 7, tingkat rendah sangat lapar. Garis keturunan, 30% garis keturunan naga sejati, setengah terbangun. Talenta, talenta garis keturunan tertinggi, talenta kekuatan tertinggi, talenta kecepatan tertinggi, talenta pengendalian darah tertinggi, talenta mengamuk tertinggi, talenta atribut logam tajam tertinggi, talenta atribut kayu hijau tingkat kaisar, talenta atribut air berat tingkat kaisar, talenta atribut api merah tingkat kaisar, talenta atribut tanah tebal tingkat kaisar, talenta atribut angin kencang tingkat tertinggi, talenta atribut pemangsa tingkat kaisar. Melihat ruang kosong di depannya, terdapat atribut panel yang sangat luas yang mengharuskannya untuk menelusurinya berulang kali dalam pikiran sebelum ia dapat menyelesaikannya. Secara khusus, level terendah di antara mereka semuanya adalah talenta kelas kerajaan. Napas Lin Xuan tercekat, pikirannya kosong, dan dia agak kesulitan memahami apa yang sedang terjadi. Hatiku dipenuhi dengan rasa kaget yang tak berujung. Ini bisa disebut panel atribut terkuat yang pernah dia lihat, tanpa diturunkan. Lin Xuan butuh waktu sejenak untuk bereaksi. Apakah monster ini berelemen naga? Sekalipun bukan naga sejati, setidaknya sangat mirip, bukan? Lin Xuan menatap panel atribut yang luas itu, napasnya semakin berat. Sayangnya, saat ini dia tidak memiliki cukup poin energi, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 10 juta. Belum lagi mereplikasi semua harta karun berkualitas tinggi ini. Kita akan membahasnya nanti. Ini keuntungan yang sangat besar. Mata Lin Xuan berbinar-binar penuh kegembiraan. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya jumlah harta karun berkualitas tinggi dan 30% garis keturunan naga sejati saja sudah cukup untuk menghasilkan keuntungan besar. Setelah mengumpulkan poin energi yang cukup, dia bisa menyalinnya. Bab 439 Surga Kecil. Pada saat itu, kekuatan, bakat, dan potensi mereka akan melonjak. Lin Xuan tentu saja sangat gembira. Setelah menelan seluruh cangkang telurnya, aura pertempuran naga darah meningkat lagi, mencapai tingkat atas kelas 7. Pertumbuhannya sangat cepat, apakah ini sesuatu yang mengandung garis keturunan naga sejati? Lin Xuan memandang dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang lebih besar. Awuo, awuo, pada saat itu, naga darah pertempuran berteriak, sosoknya melesat, dan ia datang ke sisi Lin Xuan, matanya yang penuh harap menatap Lin Xuan. Kecepatannya sangat tinggi sehingga mata telanjang Lin Xuan pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kecepatannya luar biasa, meskipun naga pertempuran darah ini hanya naga tingkat tinggi peringkat ke-7, setara dengan tahap akhir alam asal roh, kekuatan tempurnya sangat besar sehingga bahkan aku mungkin bukan tandingannya. Jantung Lin Xuan berdebar kencang. Awuo, awuo, naga darah terus meraung, matanya dipenuhi kerinduan. Apa lagi yang kau inginkan? Kau sudah menelan seluruh botol darah berharga di sana. Lin Xuan memegang tangannya dengan tak berdaya. Awuo, awuo, namun naga darah itu tetap berteriak. Hah, tunggu sebentar. Tiba-tiba, Lin Xuan memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di panel atributnya. Sangat lapar, mungkinkah?
Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan, dan dia mulai menebak. Dengan sebuah pemikiran, tumpukan batu spiritual tingkat menengah, yang jumlahnya mencapai ribuan, muncul di tanah di depannya. "Awo!" Benar saja, Blood Battle Dragon mengeluarkan teriakan gembira saat melihat tumpukan batu roh. Dengan sekali membuka mulutnya, lubang hitam seukuran telapak tangan muncul, langsung menelan seluruh tumpukan ribuan batu spiritual tingkat menengah. Aura naga pertempuran darah juga meningkat lagi, sangat dekat dengan peringkat 18, nampaknya hanya berjarak sehelai rambut saja. Awuwo, awuwo, setelah menelan tumpukan batu spiritual, naga darah berlari ke arah Lin Xuan dan dengan lembut menggigit kaki celananya, menatap dengan penuh kerinduan. "Aku sudah tahu." Lin Xuan sedikit mengangkat. "Karena kamu ingin makan, makanlah sebanyak yang kamu mau. Mari kita lihat sebanyak mungkin lagi yang bisa kamu makan." Lin Xuan mengelus kepala kecil pertempuran darah. Meskipun terbuat dari kulit monster dan tidak berbulu, benda itu terbuat dari sutra. Naga pertempuran kecil darah tidak melawan, sebaliknya, ia dengan penuh kasih sayang menggesekkan moncongnya ke arahnya. Lin Xuan juga merasa lebih puas. Karena naga pertempuran darah kecil ini sangat setia dan memiliki potensi tak terbatas, dan saat ini ia memiliki cukup banyak batu roh. Tidak perlu pelit, seketika itu juga, Lin Xuan menciptakan tangannya, dan tumpukan lain yang terdiri dari beberapa ribu batu spiritual tingkat menengah muncul di tanah. "Awo!" Setelah mengeluarkan teriakan, naga darah kecil menerkamnya lagi. Tak lama kemudian, tumpukan ini pun ikut tertelan. Aura Bloodbath Dragon meningkat sekali lagi, mencapai peringkat 8. Melihat ini, Lin Xuan mengeluarkan setumpuk besar batu spiritual untuk memenuhi naga pertempuran darah. Proses ini ilusi. Aura naga pertumpahan darah terus meningkat, dan ukurannya juga terus bertambah. Tingkat 8, kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi. Kualitas rendah kelas 9, kualitas tinggi kelas 9. Pada akhirnya, aura Bloodbath Dragon berada di tingkat superior ke-9. Secara teoritis, ini setara dengan tahap akhir dari alam kristalisasi. Namun, dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, bahkan mereka yang berada di alam bela diri Void mungkin bukanlah tandingannya. Tingginya lebih dari 1 meter dan panjang 2 meter. Itu sudah cukup untuk membawa Lin Xuan. Namun ini tidak berarti bahwa Bloodbath Dragon telah mencapai batas kemampuannya. Lin Xuanlah yang mencapai batas kemampuan. Ratusan ribu batu roh kelas menengah, hilang begitu saja. Lin Xuan menatap ruang pribadinya, di mana hanya tersisa puluhan ribu batu spiritual tingkat menengah, dan tersenyum getir. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa pembentukan naga darah akan menghasilkan makhluk rakus lainnya. Namun di luar dugaan, naga pertumpahan darah itu mengonsumsi energi dalam jumlah yang sangat mengerikan. Ratusan ribu batu spiritual yang dimilikinya sebenarnya sudah cukup bagi seorang seniman bela diri biasa dengan bakat yang lumayan untuk menembus ke alam bela diri Void. Bahkan dia sudah cukup untuk menembus alam kristalisasi dan terus menembus beberapa alam lainnya. Namun kini, ia telah sepenuhnya dilahap oleh pertempuran naga darah. Dia hanya memiliki 10.000 tersisa, yang mungkin tidak akan cukup untuk menembus alam bela diri Void. Lin Xuan hanya bisa tersenyum kecut. "Yah, setidaknya kita berhasil memberi makan naga pertempuran darah sedikit dan mendapatkan pengawal yang sebanding dengan puncak alam kristalisasi, atau bahkan alam bela diri Void. Ini bukan kesepakatan yang buruk." Saat menatap mata polos naga darah pertempuran di hadapannya, hati Lin Xuan membeku, dan dia berhenti menyaksikannya. Karena batu-batu spiritual sudah hilang, kita bisa mendapatkan lebih banyak uang. Selain itu, Lin Xuan berspekulasi bahwa perjalanan dari prefektur Fengwu ke Sekte Yuanling kali ini kemungkinan besar tidak akan berjalan mulus. Di dalam alam rahasia Tianyuan, dia membayangkan lembah Baiyin dari Sekte Yinming di hadapan semua orang. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diungkapkan. Hanya karena alasan ini saja, Sekte Yinming tidak akan membiarkannya pergi. Dengan Blood Battle Dragon, makhluk yang setidaknya berada di puncak alam kristalisasi, atau bahkan mungkin sebanding dengan alam bela diri Void, kita memiliki kesempatan untuk mencapai hal ini. Pada saat itu, mereka akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah Blood Dragon menghabiskan ratusan ribu batu roh, statistik, kelaparan ekstrim, pada panel atributnya berubah menjadi kelaparan. Naga sepertinya darah merasakan bahwa batu spiritual Lin Xuan hampir habis, dan tidak lagi memandang Lin Xuan dengan kerinduan yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya,
Burung itu berputar-putar di sekitar Lin Xuan, berkicau riang. Ini seperti seorang anak yang memohon kepada orang tuanya. Oke, oke. Lin Xuan menamparkan kepala naga darah, senyum muncul di wajahnya. Sedangkan Blood Dragon, ukurannya kini sudah sangat besar sehingga cukup untuk dibawa. Namun, Lin Xuan tidak mencobanya. Tempat ini tidak terlalu nyaman. Mulai sekarang, kau akan menjadi binatang tempurku. Karena kau berwarna merah darah dan berasal dari klan naga darah, aku akan memanggilmu Xiao Tian. Lin Xuan berkata sambil tersenyum tipis. Awuo, awuo, naga langit pertempuran darah. Seru Tian kecil dengan gembira beberapa kali, mengangguk sedikit, tampak senang memiliki nama. Kecerdasannya sangat tinggi, tak heran jika ia adalah monster atribut naga dengan keturunan naga sejati. Melihat ini, mata Lin Xuan berbinar, dan dia semakin optimis tentang masa depan Xiao Tian. Seketika itu juga, Lin Xuan mengulurkan tangan dan meraih sebuah tas kecil berwarna abu-abu yang muncul di tangannya. Ini jelas merupakan tas penjinak binatang buas, berisi ratusan meter kubik ruang, yang dirancang khusus untuk menampung hewan peliharaan buas. Tingkat kualitasnya setinggi peringkat ke-9, yaitu kualitas unggul. Dia dipasang di cincin penyimpanan seorang jenius puncak alam Yuan Hai dari cabang awan iblis. Sebelumnya aku tidak memperhatikannya sama sekali. Sekarang, hal itu justru sangat berguna. Xiao Tian, masuklah dan istirahatlah sebentar. Lin Xuan menatap Xiao Tian yang sedang mondar-mandir di ruangan itu. Untungnya, ruang pelatihan ini cukup luas, mencakup lebih dari 1000 meter persegi. Itu sudah cukup bagi Xiao Tian untuk bersenang-senang. Namun, makhluk iblis seperti Xiao Tian, dengan bakat dan kemampuan yang sangat tinggi, dapat dengan cepat meningkatkan levelnya dengan mengonsumsi sejumlah besar ramuan spiritual, batu spiritual, darah binatang, dan harta karun lainnya. Selain itu, dimungkinkan juga untuk secara bertahap menggali potensi tersembunyi dalam tubuh dan perlahan-lahan meningkatkan kondisi kesehatan dengan tidur secara teratur. Setelah Xiao Tian bermain sebentar dan kehilangan minat, dia akhirnya berbicara. Namun, kekuatan saat ini masih terlalu lemah. Begitu ia ditemukan oleh seorang ahli tingkat tinggi, seperti raja atau kaisar, ia akan berada dalam bahaya. Xiao Tian kemungkinan besar akan dibawa pergi secara paksa oleh pihak lain. Bab 440 Peningkatan. Untuk saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah menyembunyikan Xiao Tian dan membesarkannya perlahan-lahan. Mendengar itu, Xiao Tian berteriak tetapi tidak memberikan perlawanan. Ia berubah menjadi pelangi merah darah dan menghilang ke dalam tas penjinak binatang buas. Kemudian, Lin Xuan meletakkan tas penjinak binatang buas itu ke ruang pribadinya. Oleh karena itu, bahkan jika seorang ahli setingkat kerajaan berada tepat di depannya, mereka tidak akan mampu mendeteksi Xiao Tian. Sekarang, saatnya memulai. Lin Xuan duduk bersila, mengulurkan tangan dan meraih selembar kertas giok yang muncul di tangannya. Itu tak lain adalah gulungan penyimpanan yang berisi 3 tingkat pertama dari teknik gajah naga purba. Selanjutnya, Lin Xuan bersiap untuk mulai mengolah teknik gajah naga purba. Pada saat yang sama, manfaatkan situasi ini untuk lebih meningkatkan tingkat kerusakan Anda. Lin Xuan membenamkan indera ilahinya ke dalam tablet sihir penyimpanan. Dalam sekejap, sebuah tulisan emas yang misterius dan mendalam memasuki pikiran. Ini adalah 3 tahap pertama dari teknik gajah naga kuno. Ini juga merupakan cara yang benar untuk menggunakan metode penyimpanan. Setelah sekian lama, Lin Xuan membuka matanya, kilatan tajam terpancar darinya, seolah-olah dia telah memperoleh suatu pemahaman. Segera, Lin Xuan mengeluarkan segenggam besar batu spiritual tingkat menengah, mengaktifkan teknik ilahi primordial agung, dan mulai mengaktifkan makna semu mendalam dari menyalakan. Waktu berlalu dengan lambat, tak terasa, 2 hari telah berlalu. Di dalam ruang perlindungan, panggilan, Lin Xuan menghela napas panjang, mengeluarkan suara desiran angin. Berhasil mencapai puncak alam Yuan Hai. Lin Xuan merasakan energi spiritual yang melimpah di dalam dantiannya, menggumamkan sedikit kata, dan mengangguk sedikit. Selain itu, teknik gajah naga kuno diintegrasikan ke dalam tubuh abadi kekacauan melalui sistem tersebut. Kini, tubuh kekacauan abadi memiliki 3 lapisan, tetapi 2 lapisan terakhir terutama terdiri dari teknik gajah naga primordial. Level pertama dari tubuh kekacauan abadi telah dikuasai. Lin Xuan membentang sedikit, berderak dan meletup-letup. Dalam sekejap, serangkaian suara letupan udara basah kuyup.
Kekuatannya terbukti nyata. Dengan kekuatanku saat ini, baik itu seni bela diri spiritual maupun kekuatan fisik dari tubuh kekacauan abadi, aku seharusnya mampu menghadapi seseorang di alam kristalisasi tingkat lanjut. Jika keduanya digabungkan, kekuatan mereka seharusnya akan meningkat lebih jauh lagi. Aku penasaran apakah mereka mampu menahan beberapa serangan dari menguasai alam kristalisasi tingkat puncak. Lin Xuan juga menunjukkan ekspresi puas di matanya. Latihan selama 2 hari telah meningkatkan kekuatan saya secara signifikan. Sayangnya, dia hanya memiliki beberapa ratus ribu batu spiritual tingkat menengah yang tersisa, yang telah dia rampas secara besar-besaran di alam rahasia Tianyuan. Sebagian besar dimakan oleh Xiao Tian. Karena tidak memiliki cukup batu spiritual, ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jika tidak, hal itu bisa membaik secara signifikan. Selain itu, poin energi telah terkumpul hingga mencapai total 400 juta. Namun, poin energi yang dibutuhkan untuk mereplikasi harta karun tingkat kaisar telah meningkat secara drastis, mencapai hingga 100 juta. Harga harta karun tingkat tertinggi akan meningkat 10 kali lipat lagi, mencapai angka yang mencengangkan yaitu 1 miliar. File tersebut tidak dapat didinginkan lagi. Mari kita menyimpan 400 juta poin energi ini untuk penggunaan lain. Lin Xuan melirik panel atribut kosong di depannya lagi dan mengangguk. Untungnya, bakat dan kemampuannya kini telah mencapai level kaisar. Selain itu, ia memiliki sedikit darah naga sejati, yang saat ini cukup baginya untuk mengkultivasi tingkat kedua dari tubuh abadi kekacauan. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk mereplikasi harta karun tingkat tertinggi tersebut. Lagi pula, Xiao Tian sedang berada di ruang pribadinya. Ini bisa diatur kapan saja, jadi tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Selanjutnya, saatnya meninggalkan prefektur Fengwu dan menuju sekte Yuanling. Lin Xuan berdiri, merapikan diri, dan berjalan keluar pintu. Pada saat itu, Murong Yuanshan, seorang ahli bela diri parubaya dari keluarga Murong yang sebelumnya bertanggung jawab menerima Lin Xuan, juga tiba di halaman dan menunggu. Begitu melihat Lin Xuan muncul, dia segera menyapanya dengan senyuman. Tuan Muda Lin, Tuan Muda dan Nona Muda sudah menunggu Anda di luar. Murong Yuanshan berkata sambil tersenyum. Namun, merasakan aura yang terpancar dari Lin Xuan, dan tekanan tak terlihat itu, ekspresi membeku. Puncak alam Yuanhai. Murong Yuanshan menundukkan wajahnya yang kaku. Hanya dalam 2 hari, dia berhasil menembus dari tingkat ke-9 alam Yuanhai ke puncak alam Yuanhai. Kecepatan budidaya ini memang cukup cepat. Diperkirakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh prefektur Fengwu yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, yang benar-benar mengejutkan dan membuatnya ngeri bukanlah hal ini. Itulah perasaan yang ditekankan yang ditimbulkan Lin Xuan padanya. Perlu dicatat bahwa meskipun tingkat penguatan Lin Xuan telah meningkat pesat dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Namun, dirinya sendiri masih seorang seniman bela diri alam Yuanhai. Dia sudah mencapai tahap akhir dari alam kristalisasi. Seperti yang diketahui secara umum, alam kristalisasi memadatkan kristal mistik dan menanamkan teknik pseudo mistik ke dalamnya. Setiap gerakan, setiap pukulan santai, membawa kekuatan seni pseudo mistis. Kekuatan kebenaran semu yang mendalam jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan konsepsi artistik. Oleh karena itu, kesenjangan antara alam Yuanhai dan alam Huajing menjadi sangat besar. Di seluruh prefektur Fengwu, bahkan kekuatan terlemah di alam kristalisasi pun dapat dengan mudah mengalahkan sejumlah kekuatan puncak alam Yuanhai. Bahkan para jenius seperti Yun Tianluo dan Jian Chen, setelah mencapai puncak alam Yuanhai, paling olok-olok hanya mampu berhadapan dengan kekuatan yang lebih lemah di alam Huajing. Mengenai alam Yuanhai dan pembalikan kemerosotan ke alam kristal, hal seperti itu belum pernah muncul atau terdengar di seluruh prefektur Fengwu, tidak. Termasuk prefektur Fengwu dan prefektur berukuran sedang di dekat prefektur Fengwu. Ini umumnya benar, namun saat ini, meskipun Lin Xuan berada di puncak alam Yuanhai, dia masih berada di alam Yuanhai. Hal itu justru memberikan perasaan tertindas, seolah-olah itu adalah musuh terbesarnya. Seolah-olah dia menghadapinya bukan seorang pendekar bela diri alam Yuanhai, melainkan seorang pendekar bela diri alam Huajing tingkat akhir. Perbedaannya begitu besar sehingga menghancurkan pemahaman dan keyakinannya sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya. Murong Yuanshan langsung terkejut dan tidak percaya. Rasanya seperti aku sedang berhalusinasi. Namun, itu terjadi tepat di depan matanya,
sehingga dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Murong Yuanshan bahkan lebih terkejut. Wah, setelah beberapa saat, Murong Yuanshan akhirnya menghela nafas lega dan kembali tenang. Tatapan mata saat menatap Lin Xuan masih dipenuhi dengan kerumitan dan keter Zhen Jing'an. Dia telah mendengar bahwa Lin Xuan bersinar terang di alam rahasia Tianyuan, dan bahwa banyak jenius tingkat atas dari negara lain telah dihancurkan dan dijarah oleh Lin Xuan. Di antara mereka bahkan ada beberapa jenius di puncak alam Yuanhai. Awalnya dia tidak begitu yakin, namun saat itu, dia mempercayainya. Meskipun dia masih berada di alam Yuanhai, tempat itu tetap memberikan tekanan padanya. Ini benar-benar luar biasa. Ini pastilah anak ajaib nomor satu dari prefektur Fengwu dalam sejarah. Apalagi nona muda dari keluarga itu, Murong Xingyue, bukanlah tandingan Lin Xuan. Diperkirakan bahwa bahkan di antara beberapa negara bagian teratas, wilayah ini akan menjadi salah satu yang terbaik. Dia akhirnya mengerti mengapa nona muda, muda tuan, dan para tetua memperlakukan Lin Xuan dengan begitu hangat dan ramah. Anak ajaib kelas atas seperti itu memang layak mendapatkan perhatian keluarga Murong. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, sikap Murong Yuanshan menjadi semakin penuh hormat. Mereka secara sukarela menyingkir. Itu sama seperti memperlakukan para tetua di alam bela diri Void di dalam keluarga. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 41.000 unit kejut energi dari Murong Yuanshan, seorang seniman bela diri tingkat 7 alam kristalisasi. Lin Xuan mendengarkan sistem notifikasi di pendengaran dan memperhatikan perubahan sikap Murong Yuanshan, ekspresi tetap tenang. Aura ini adalah sesuatu yang sengaja dia sebarkan.